wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Tentu yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pak Gede Supriyatna, selamat datang kembali di Jalan Camar. Saya sebenarnya minta disettingkan ada slide proyektor, tetapi karena sampai semalam hujan itu ingin menampilkan betapa dulu yang meletakkan batu pertama bangunan sebelah itu beliau. Kemudian Pak Kapolres, ini insya Allah kehadiran pertama beliau di sini, walaupun saya sebenarnya sempat berkomunikasi dengan staf beliau bahwa warga Muhammadiyah ingin, karena kami di tempat ini biasanya setiap Ahad pagi di minggu kedua itu biasanya kami ngumpul, Pak Kapolres, warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah Buleleng. Kami ngumpul untuk mendiskusikan banyak hal. Nah, salah satunya adalah ya kita ingin dari sumber pertama dan utama ini Pak Kapolres, kita ingin banyak berbincang tentang keamanan dan ketertiban gitu. Karena kami bicaranya nggak mesti Ustadz Abdurrahman Said yang isi gitu. Kalau beliau sudah ketemu di masjid, di kajian gitu. Kami biasanya menghadirkan narasumber-narasumber di bidang hukum, sosial, politik, kesehatan gitu dan sebagainya. Kemudian Pak Wandira Adi, kalau beliau ini ya memang asli orang Kaliuntu gitu. Yang mewakili Ketua DPRD, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, ini dinasibkan terus berpartner ini. Jadi beliau sebelum meninggalkan Buleleng bersama saya ngurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, sama Ustadz Abdurrahman juga. Dan alhamdulillah beliau katanya sudah lakukan pensiun neli gitu. Saya jadi ya mulih nama lu jadi kepala kantor, dan beliau tanya, kayak ini Muhammadiyah ngelah sekolah gitu ya. Ini kenapa Pak Kepala Kantor Kementerian Agama kita dari MC tadi membolak-balikkan ngomong keberkahan. Jadi dalam keyakinan kami, keberkahan itu artinya kebaikan yang melimpah. Kami merasa bahwa hadirnya Pak Wakil Bupati terutama di tengah-tengah keluarga Muhammadiyah ini selalu punya efek kebaikan. Jadi kami bersemangat bangun sekolah, kemudian obrolan yang kadang-kadang sampai kepada hal terkecil, anak-anak muda Muhammadiyah ini malah, ayo ya ini kapan kita mau syukuran katanya. Karena bangunan yang di belakang ini yang masih belum diserah terimakan tapi sudah bisa dipakai. Ini juga atas rekomendasi Komisi 8 Pak Alit Kelakan dan sumber dananya dari BPKH. Jadi ini bentuk rasa syukur kita atas kebaikan yang melimpah ini. Jadi di sore ini kita bisa bersama-sama, termasuk Pak Kaban, Pak Dandim atau yang mewakili. Kalau Pak Kaban ini jadi terus partner saya ini di Kesbangpol, karena sampai saat ini saya masih diminta bersama-sama dengan teman-teman pimpinan lembaga umat untuk mengurus kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng. Nah, para undangan, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus ayahanda kami dan ibunda kami. Kalau di Muhammadiyah itu nyebutnya senior, nggak boleh menyebut orang tua atau bani sebeh, itu nggak bisa. Jadi kami menyebutnya para senior kami, gitu. Para ayahanda yang setia mendampingi kami, ya kadang menjewel, kadang mengarahkan dan sebagainya, serta teman-teman pimpinan cabang yang berkesempatan hadir serta undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
tentu bukan cuma rasa syukur, tetapi kebahagiaan bagi kami warga Muhammadiyah karena sore ini bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kami memang agak membatasi yang hadir karena kalau ini agak dibuka, ini takutnya karena ini acaranya buka puasa yang inisiasi awalnya sebenarnya Pak Wakil Bupati itu sesekali aku pengen menikmati kuliner khas puasa katanya. Insya Allah ini Pak Wakil. Jadi ini kita nggak nyiapin apa-apa ya, hanya yang muncul khusus di bulan Ramadan gitu. Mudah-mudahan berkenan, termasuk Pak Kapolres yang asli orang Buleleng ini. Mudah-mudahan menjadi teringat kembali. Lalu yang kedua, momen Ramadan ini bagi kami memang ada multiplier effect gitu. Terlalu banyak hal-hal berupa kebaikan yang bisa kita ekspresikan. Dan dalam kesempatan buka puasa bersama sore ini inisiasi sekaligus juga eksekutornya ini Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi mohon maaf terutama para senior yang mungkin mendapatkan layanan dan sapaan yang kurang berkenan, karena ini acaranya anak-anak muda sebenarnya, dan kami formatnya nggak tertutup seperti ini, tapi karena semalam itu hujannya dan sampai tadi akhirnya kami buat, pengennya kami ya melingkar ngobrol gitu. Makanya Pak Wakil Bupati sebenarnya nggak diminta sambutannya, tapi diminta ya apalah yang bisa disampaikan kepada kami sebagai bagian dari masyarakat Buleleng yang tidak kenal beliau hanya pada saat jadi wakil bupati gitu. Jadi beliau jauh sebelum menjadi Pak Wakil Bupati ya sudah biasa mendialogkan tentang Buleleng ini dengan kami. Jadi pengennya momen ini kebetulan ada Pak Kapolres gitu, ada Pak Kepala Kantor. Nah, kalau memang memungkinkan nanti obrolan kita sehingga di Muhammadiyah itu ada majelis pustaka dan informasi yang salah satu pegiatnya sekretaris MPI di Buleleng itu wartawan senior. Insya Allah kalau pejabat kenal namanya Mas Yahya Umar. Nanti biar beliau yang mandu, yang punya keinginan bagaimana Muhammadiyah ini berkontribusi untuk Buleleng di semua lini, termasuk juga di media massa. Kami punya lini suaramu gitu, suaramu Buleleng gitu. Nah ini sudah didorong, apapun kegiatan pemerintahan di Kabupaten Buleleng itu bagian dari yang diekspos, termasuk apa-apa yang berkenaan dengan pengamanan, masuk dengan pembangunan di Buleleng ini. Ya, kami dorong anak-anak muda ini berpartisipasi. Jadi tidak harus menjadi provokator atau yang suka manas-manasi keadaan gitu. Buleleng yang sudah kondusif ini mari kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan dengan buka puasa bersama ini kita menjadi tambah akrab, dan izin Bapak-bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bahwa insya Allah Muhammadiyah sebagaimana karakter dasarnya ya, ingin sekali berbuat untuk kebaikan bagi semua. Mudah-mudahan semangat ini seperti gayung bersambut, dan mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik. Saya kira ini terima kasih kepada yang sudah berkesempatan hadir. Mudah-mudahan ini akan menjadi balasan kebaikan kepada kita semua. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bapak Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Buleleng Pak Haji Ali Susanto. Kalau mendengarkan beliau tadi menyampaikan sesuatu pidato itu rasanya adem sekali Pak Waras ya.
saya selalu senang kalau mendengarkan beliau itu memberikan sambutan atau arahan. Ya, merasa berbahagia sekali dan berterima kasih bisa bersama-sama pada sore hari ini melaksanakan kegiatan berbuka bersama di sekretariat atau kantor pimpinan daerah Muhammadiyah dan Buleleng ini, tempat yang begitu teduh, begitu nyaman sore ini, dan juga suasana yang sangat nyaman. Dan saya juga sebagai wakil Bupati Buleleng, ini adalah hari pertama setelah proses pilkada kepala daerah Kabupaten Buleleng ini semua tahapannya berjalan dengan baik, dan terakhir sudah pelantikan di Istana Kepresidenan, kemudian setelah terima jabatan pada hari Kamis 3 hari yang lalu di kantor DPRD Kabupaten Buleleng berjalan semua. Hari ini semua proses pilkada sudah berjalan dengan baik, tentu berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Buleleng, khususnya dukungan dari Pak Kapolres, Pak Dandim untuk ikut menjaga kelancaran pilkada Bupati Buleleng. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga bulan suci Ramadan ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan keberkahan buat Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan bulan Ramadan adalah momentum buat Bapak Ibu sekalian yang menjalankan untuk lebih menguatkan atau perdalam tentang keagamaan, kemudian juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta tentunya lewat kegiatan berbuka bersama ini lebih bisa meningkatkan tali silaturahmi kita antara pemerintah Kabupaten Buleleng dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di Kabupaten Buleleng. Saya sebagai Wakil Bupati Buleleng tentunya sangat berharap dukungan Bapak Ibu sekalian selama nantinya kami menjalankan program-program di pemerintahan untuk bisa berpartisipasi bersama-sama mensukseskan program-program pemerintah daerah. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu dan juga masyarakat Buleleng, saya rasa apa yang nanti menjadi program-program kita kedepannya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itulah pada kesempatan yang baik ini kami mohon dukungan Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di Kabupaten Buleleng ini. Hal itu tentunya nantinya yang kita harapkan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Buleleng. Dan juga pada kesempatan ini kembali saya menegaskan sebagai pimpinan di daerah tentunya akan selalu berupaya mengayomi seluruh warga masyarakat Buleleng, tidak akan membeda-bedakan dari sisi agama, etnis maupun yang lainnya. Kita menjadi satu kesatuan warga masyarakat Buleleng. Nah, ini sering saya tekankan dan selalu saya tekankan pada setiap kesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Demikian juga terkait dengan program-program pemerintah ke depan, juga kita akan berusaha untuk bisa
memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengakses program-program dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbuka puasa hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan juga apa yang nantinya pada bulan puasa ini, karena beririsan bersamaan dengan perayaan Hari Raya Nyepi juga, Idul Fitri kemungkinan bersamaan dengan Hari Raya Nyepi. Tentunya mari kita jaga supaya ini semuanya bisa berjalan dengan baik, menjalankan ibadah-ibadah keagamaannya secara baik yang melaksanakan perayaan bulan atau Idul Fitri maupun yang merayakan Hari Raya Nyepi. Jadi itu pesan-pesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Om Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sambutan Pak Wakil tadi sudah kita dengarkan, sebenarnya acara sudah selesai. Kita santai, menunggu adzan maghrib dan menunggu berbuka puasa bersama. Nah, sambil menunggu waktu, kita santai ngobrol-ngobrol apa yang bisa kita obrolkan bersama Pak Wakil, mungkin nanti dengan Pak Kapolres, Pak Kabar, Wakil Ketua DPRD, Pak Kepala Kantor Agama, dan Pak Dandim, dan yang lainnya. Karena ini memang konsepnya ngobrol jadi tegang. Santai, relax, tarik nafas dulu. Saya akan membawakan acara atau seri ini dengan 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa kampung, mungkin kampung Kajanan atau kampung Bugis, dan bahasa Indonesia. Karena itu izinkan saya pertama menggunakan bahasa Arab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inggih ngiring ketiang ragan sami ngaturang puja lan puji syukur majeng Allah Subhanahu wa taala, karena ketiang ragan sami sampun oleh rahmat dan nikmat sami sangat muakeh hingga mangke titiang ragani sami tetap di jalan sami melah lan dicik. Salawat dan salam dumugi tetap kacurahan majeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami manusia sami kapilih dados panutan. Dumugi titiang meragani sami oleh syafaat saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ring yaumil akhirah. Inggih sami titiang hormati Wakil Bupati Buleleng Ayahanda Nidi Supriyatna SH,
biasa kita sebut Ayahanda Supit. Bapak Kapolres, Bapak KPP Ide Bagus, Ridwan Sutadi, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Nyoman Badir Adi Uturbaya, Pak Dandim atau yang wakil beliau, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Gede Sumarawan, Pak Kabar, Komang Tri Ariandono. Nah di belakang juga ada kabak saya yang sering ketemu. Baik, para sesepuh Muhammadiyah yang kami muliakan, kami hormati. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya di Indonesia, karena tadi belajarnya di Pegayaman, jadi hanya itu yang bisa saya pelajari. Berikutnya bahasa Indonesia, dan mungkin nanti karena ini sharing bisa Pak Kapolres, Pak Wakil, Wakil Ketua DPRD, Pak Kepala Kantor bisa memberikan sharingnya. Silahkan, atau teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah, dari IMM, dari IPM, dan tokoh-tokoh, mungkin tokoh-tokoh Muhammadiyah ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Wakil atau bapak-bapak dari pemerintah yang ada di sini, kami persilakan. Mungkin untuk yang pertama ini Pak Kapolres, silakan Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama izinkan tadi Pak Ali menyampaikan sudah sering koordinasi untuk menjadwalkan di hari Minggu kedua tiap bulannya, tidak sering gitu ya Pak. Tapi saya sebelum jauh menyampaikan sesuatu, tadi juga sudah disampaikan, saya juga orang asli Buleleng, betul. Tadi disampaikan nama saya KBP Ida Bagus Ridwan Sutadi, SIKMH, Kapolres Buleleng yang berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Seririt. Jadi sampai SMA saya menghabiskan waktu di Seririt. Jadi di SMP-nya di SMP 1 Seririt, SMA-nya di SMA 1 Seririt. Dulu ketika saya saat ini duduk ikut acara buka puasa bersama, jadi saya tertenang kembali, semacam berselancar, apalagi mendengarkan apakah tausiah atau kata sambutan dari Pak Ali ini cukup menenangkan, jadi mengingatkan saya waktu-waktu di bawah tahun 2000 di Seririt. Bagaimana saya waktu kecil di sana, jadi apabila ini kalau kegiatan bulan puasa menuju Ramadan ini, atau H-3 menjelang Idul Fitri, jadi saya juga sudah mulai merengek-rengek sama orang tua untuk dibelikan baju baru di Senggol. Karena biar percaya diri, nanti akan minta ketupat sama opor ayam di teman-teman saya di Seririt. Karena kita sudah janjian, kau banyakin, kau kasih tahu ibumu banyakin masak ketupat, banyakin bikin opor, karena kita satu kelas datang semua gitu. Tapi biar kita datangnya bisa datang ke sana harus pakai baju baru. Karena di Senggol langsung tiba-tiba banyak yang jualan baju yang murah-murah gitu. Dan itu memang suasana keakraban kami. Kami di sana kalau di SMP itu kalau pulang sekolah, kan kadang-kadang kelas siang, pulangnya maghrib, ketika lewat masjid itu pasti kita saling tegur sama teman. Kalau jalan kan kita namanya anak-anak suka bercanda, suka ribut gitu. Langsung lagi ada orang ibadah, jadi kita menghentikan kegiatan. Dan biasanya kalau juga
saya maaf cerita sendiri waktu saya kecil. Bapak. Makanya saya tadi beliau dengar pakai bahasa Bali Kampung Kajanan. Saya juga aneh juga Pak. Nggak biasa. Ternyata tadi bahasa Karo-karo. tapi sudah sangat bagus. Baik. Tepuk tangan dulu. Wih, berusaha keras ya. Jadi situasi saat ini mengingatkan saya pada masa-masa kecil itu bagaimana kerukunan, toleransi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Dan di waktu kecil juga kami kalau mempunyai hajatan dulu orang-orang tua kami itu pasti ada satu stand dan selalu bertuliskan Nyame Selang. Dulu waktu kami kecil tidak terpikir gitu. Nah, setelah beranjak dewasa SMA ada keinginan tahu. Saya pikir ini tujuannya apa sih? Nah, ternyata saya pikir maknanya hanya non babi yang di sana. Yang ada tahu, ayam. Biasanya ada di meja kalau kita punya hajatan kawinan. Sudah ditulis Nyame Selang. Nah, ternyata maknanya memang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Karena memang ya di Seririt ada Kampung Madura, Pengastulan, dan teman-teman saya banyak sekali. Tapi saya mungkin tidak mau, kalau saya ngomong Madura nanti saya malah salah-salah takut diketawain. Tapi setidak-tidaknya saya sedikit-sedikit tahu gitu. Karena ya hanya pertemanan saja, hanya dengar sedikit-sedikit. Dulu teman saya kebetulan anaknya bos rongsokan di Kampung Madura. Ya harapannya ketika saya juga di sini melihat bertitip pesan untuk tetap menjaga situasi tersebut, bagaimana kerukunan antar umat beragama, toleransi, saling harga menghargai. Ya terlebih ini bulan suci Ramadan yang bulan penuh berkah, rahmat, bulan yang sangat mulia. Bagaimana di dalamnya mengajarkan kita untuk lebih meningkatkan kesabaran, kepedulian, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita wajib merawat hal ini. Kita hidup berdampingan di Buleleng ini beraneka macam ragam. Tadi beliau sudah bahkan berbicara pakai 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Bali Pegayaman, bahasa Indonesia. Nah ini menunjukkan bahwa kita saling bertukar akulturasi. Nah inilah kita saling hormat, menghormati, menghargai. Kuncinya di sana bagaimana solidaritas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nyame Buleleng. Nilai-nilai ini hendaknya dikembangkan. Dan saya yakin di Buleleng sudah cukup terawat, terlebih melihat beliau Pak Ali begitu teduh. Saya sering juga ketemu beliau, kalau ketemu beliau pasti semacam ada kedekatan gitu. Murah senyumnya beliau ini. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, karena saya di sini bertanggung jawab di Buleleng ini diberikan amanah dan bertanggung jawab bagaimana menjamin keamanan dan kenyamanan dalam suatu wilayah. Karena saya baru sekali ini diberikan tugas di Bali, langsung menjadi Kapolres Buleleng. Jadi ini anugerah yang sangat luar biasa. Berkah tadi Pak ya, tadi berkah yang sangat luar biasa. Jadi saya bisa bersama orang tua, ketemu sanak saudara, ketemu teman-teman, ketemu saudara-saudara saya semua di Kabupaten Buleleng. Nikmatnya luar biasa.
namun juga repotnya juga luar biasa. Jadi saya setelah menjalani 1 tahun 2 bulan ini semacam rantai makanan kalau di ilmu biologi ini berjalan, Pak. Jadi ketika anggota saya menangkap siapa, orang tuanya langsung manuver kemana, nanti manuver ini kemana, akhirnya balik ke saya, balik lagi. Jadi muter aja. Namun yang terjadi adalah ya tetap saja komitmen kita menjalankan integritas, apa yang menjadi aturan hukum itulah yang dijalankan. Jadi kalaupun ada orang tuanya minta tolong, tetap saya temuin, tapi hanya dapat kopinya saja dan bincang-bincangnya saja. Khususnya masalah narkoba. Karena ya narkoba ini biang. Kalau penyakit itu biang, penyakit itu adalah gula. Nah ini kalau kejahatan biangnya dari narkoba. Ya, lahirlah pencurian sesari, pencurian kotak amal, pencurian bertime, maling motor, penipuan penggelapan, persetubuhan terhadap anak, apalagi yang di Buleleng, kekerasan. Nah ini setelah kita tangkap, tesurin, nah semuanya positif. Kebanyakan positif menggunakan narkoba. Mungkin karena sudah ED, sudah kecanduan. Ya untuk itu jaga lingkungannya, jadi tidak usah takut-takut. Menurut saya sih kalau bagaimana mempercepat agar Buleleng cepat terbebas dari penggunaan maupun peredaran narkoba, masyarakat terlibat aktif. Kalau kita mengibaratkan pencurian saja kategorinya ada kejahatan biasa, ketika kita melihat orang sedang mencuri kita berani melakukan, kita tangkap, betul tidak Pak? Ini narkoba kejahatan luar biasa. Jadi di atasnya kejahatan biasa. Loh, kenapa masyarakat membiarkan, mendiamkan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita menggunakan itu? Ya mungkin tidak nangkep, tapi setidak-tidaknya berani, ada keberanian untuk mencegah, menegur. Kan kalau menegur boleh Pak ya? Betul Pak? Menegur, janganlah menggunakan itu, nanti hidupmu hancur, kacau. Mungkin itu sedikit perkenalan nostalgia dan menceritakan situasi Kamtimas di Buleleng menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ini awal saya bersilaturahmi dengan saudara-saudara dari Muhammadiyah. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga, terawat melalui komunikasi, koordinasi, dan kerjasama demi Buleleng tetap aman dan kondusif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur sekelangkong. Ingat pasti Pak Kapolres itu artinya terima kasih, bahasa Jerman. Bahasa Jerman dekat Seririt. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Sebenarnya masih saya ingin buka sharing berikutnya, cuma waktunya sama panitia dibatasi sampai 18.35, ini lagi 2 menit. Jadi kalau nanti saya lempar mungkin tidak cukup 2 menit untuk menyampaikan sesuatu. Jadi saya ingin menjelaskan satu hal tadi lupa, kenapa saya memanggil Ayahanda Supit gitu ya. Karena memang teman-teman terutama pemuda itu merasa sangat dekat dan sudah menjadi keluarga dengan Ayahanda Supit ini. Ya, sebagai sebuah keluarga barangkali ini Ayahanda, kalau Ayahanda sakit, tentu kami ikut sakit. Kalau kami sakit, mungkin Ayahanda ikut sakit. Kalau Ayahanda bahagia, tentu kami akan ikut bahagia. Kalau kami bahagia, tentu
Ayahanda Supit juga ikut bahagia. Barangkali dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, namanya dalam satu keluarga antara ayahanda dan anak-anaknya, biasanya kalau ayahanda punya pekerjaan, anak-anak ini kan biasanya malu Pak, menyampaikan misalnya ingin membantu atau apa. Jadi biasanya hanya bilang ayahanda pekerjaannya sudah selesai. Kalau belum, apa yang bisa kita bantu untuk ayahanda? Itu kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kalau memang Muhammadiyah diinginkan untuk ikut membantu program-program di di pemerintahan selama kepemimpinan Pak Ayahanda Supit, bisa kita siap untuk membantu untuk mensukseskan apa yang menjadi program dari Ayahanda.